Jadi ketika saya prospek orang-orang itu, boro-boro daftar, ditolak dan dihina iya. Sampai saya nggak bisa bayar kontrakan tuh, akhirnya saya ngomong kalau ya Allah, kata saya tuh, capek nyari-nyari orang. Pokoknya saya ikrar ya Allah, buat orang lain nyari saya nggak mau nyari orang lagi, capek dihina kan. Tolong orang lain suruh nyari saya. Nah disitulah saya langsung belajar online gitu. Ternyata benar, sampai hari ini orang nggak pernah berhenti WhatsApp saya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Tadi ada yang telepon seorang dokter dari Madura, Sumeneb. Jadi sekalian kita bikin konten, mudah-mudahan terinspirasi buat teman-teman semua. Gimana caranya nanti Pak Ferry ini bisa closing di komunitas Sahara. Saya telepon balik ya. Ya, kita lanjut Pak Ferry. Punten tadi supaya nggak mati teleponnya. Sudah yakin ya sama PT Best. Saya nyari mentor nih. Oh, nah, yang viral tuh kan di Jawa Timur tuh Pak Purnomo itu kan Pak, gitu loh. Iya, Pak. Saya DM dia, gak dibalas-balas sama Pak Purnomonya, gitu loh. Terus, udah saya nyari lagi, gitu loh. Cuma saya gini, ngeliat grupnya Pak Purnomo gini saya Pak. Waduh, masa mau terjun ke MLM lagi, masa mau kayak dulu lagi, gitu saya mikirnya. Mau cari-cari orang lagi, tapi gimana kondisi kepepet ini, gitu loh. Betul. Wah ya sudah, nggak apa-apa lah, gitu loh. Cuma sekarang kan sudah zamannya digital gitu loh. Apa ada ya MLM yang jalanin seperti itu gitu loh. Akhirnya nyari terus, akhirnya ketemu punya Pak Algian ini. Lah ini cocok saya gitu loh. Makanya saya tuh, wah gimana ya kalau jalan pakai digital marketing. Ini cara jalanin MLM kayak gaya baru menurut saya. Saya dulu ya harus ke rumah-rumah gitu loh Pak. Presentasi, prospek, terus meeting sama pertemuan-pertemuan, saya nggak ada waktu. Iya, sibuk ya. Iya Pak, jadi makanya support sistemnya Pak Algian ini saya cocok gitu loh. Gimana bisa dikerjakan di rumah, lewat handphone, ini itu. Makanya disitulah saya langsung ya pelajari semua YouTube-nya Pak Algian, saya pelajari TikTok-nya Pak Algian sampai semalam, saya sampai jam 3. Saya lihatin semua YouTube-nya sama TikTok-nya. Hanya tambah yakin, hanya kan saya WA kan nggak salah jam 1 itu Pak. 1 ya, saya udah tidur tuh. Iya, 1 malam saya buka linknya Pak Algian itu. Sampai jam 3 saya tuh lihat TikToknya Pak Algian. Sampai jam 3? Masya Allah. Jadi udah berapa lama nonton video-video saya tuh? Semingguan Pak. Semingguan. Awalnya nggak sengaja gitu lihat media sosial saya. Cari mentor saya pokoknya Pak. Saya tuh cari mentor guys. Nyari di mana nih? Di TikTok atau di YouTube? Di TikTok. Oh. TikTok, PT Best kok tak buka gitu aja. Semua buka ini dari cara ngomong. Nah, ya saya tuh tanya sama Pak Algian tuh, cara ngomong Pak Algian tuh tertata rapi, nggak seperti teriak-teriak seperti MLM lainnya. Saya kurang suka ngeliat teriak-teriak kayak gitu, kayak nggak mengesankan bisnis elit gitu loh. Betul. Kayak teriak-teriak, wah segini-gini gitu. Nah, lihat Pak Algian tuh kok lebih saya ngeliat lebih elit gitu kayaknya kalau bisnis itu dibawain Pak Algian. Nah itu akhirnya saya pelajari tentang semua sosmednya Pak Algian gitu. Nah inilah. Ngapem lah sudah. Alhamdulillah. Saya tidak belum join sebenarnya. Kemarin saya sudah prospek orang Pak gitu loh. Waduh. Teman-teman saya yang di MLM, mau saya tarik gitu loh. Saya ngomong sama mereka ya kita nggak zaman bro. Mau ya nggak apa-apa sih prospek door to door face to face nggak apa-apa, cuma ya nggak zaman main gitu lagi. Ini ada yang digital marketing. Dia kebetulan jalanin MLM apa gitu Pak, TWS itu. Saya kurang tahu soal MLM sekarang tuh. Itu tertarik gitu loh. Enggak di Jember tapi jaringan saya di Jember. Ya, Masya Allah. Berarti udah masih punya jaringan ya, Pak Ferry ini ya? Sisa-sisa jenderalnya tahu nih ya. Lebih enak prospek sama-sama pemain MLM-nya Pak, lebih di PTP ini kan itu sih itu satu. Saya tanya digital marketing, cara kerjanya. Yang kedua itu kan Pak, bonus pasangan itu. Gimana yang udah pelajari gimana? Penasaran. Saya mikirnya kalau mama dulu waktu diganti sama Oriflame tuh bilangnya passive income, sebenarnya nggak bisa passive income kita, karena nggak ada bisnis pasangan.
Nggak ada. Kita harus kalau nggak ngerekrut nggak jual produk yang nggak dapat penghasilan. Kalau cuma dari jaringan aja, saya mikir gitu. Kalau waktu zaman saya dulu. Nah di sini nih ada misalnya, wah ini katakanlah mama walaupun kita nggak ngerekrut, nggak jualan produk, ini dari jaringan tetap dapat di pasangan. Saya mikir gitu. Ini baru passive income saya gitu. Berarti udah mempelajari marketing plan-nya juga ya, udah paham dan marketing plan PTBS. Sedikit-sedikit Pak. Dikit-dikit. Oke, nanti yang belum paham bisa ditanyain ke saya nih, mumpung di telepon. Ya paling cara kerjanya aja Pak. Cara kerjanya, saya tuh cara kerjanya nanti setelah gabung ini gitu loh. Betul. Kita sharing dulu lah sebentar. Mentoknya saya di reguler Pak Aldian. Nggak apa-apa. Memang ya keuangan saya bener-bener habis kena riba. Memang jahat banget Pak. Ya, justru kan ketika kita dihabisin rezekinya, berarti mau naik kelas ini tuh. Insya Allah Pak. Semoga amin. Karena dalam pengalaman saya bisnis di PTBS, itu rata-rata semua leader yang punya penghasilan miliaran sekarang itu keadaannya sama kayak Bapak, termasuk saya gitu. Jadi nggak mungkin kita ini memulai bisnis PTBS kecuali kita emang lagi diuji sama Allah. Makanya Allah pertemukan dengan PTBS supaya kita ini jadi wasilah rezeki orang-orang di luar sana yang lagi punya kendala sama kayak kita, Pak. Betul. Habis saya Pak, benar. 3M. Waduh, bagi saya mungkin bagi orang 3M nggak terlalu besar. Bagi saya 3M besar banget, Pak. Nah inilah dia kan kenapa saya penasaran kadang orang-orang memulai bisnis konvensional, modalnya besar gitu, berani gitu ya. Padahal resikonya besar, tapi bisnis network marketing yang modalnya kecil, udah tahu hasilnya besar, tapi banyak yang nggak berani, padahal modalnya kecil. Iya, makanya saya mikir, saking saya cuma punya uangnya segini sekarang ini. Karena saya itu punya 70, sudah priority saya tidak mau anu lagi saya. Priority, cuma belum nggak punya. Mau utang lagi udah nggak dipercaya teman. Utang di belakang masih nunggu Pak 600 nih. Iya. Ya masih ada 600 Pak. Makanya tuh, aduh. Ya mudah-mudahan nantilah wasilah PTBS insya Allah ada rezekinya. Kenapa waktu itu saya milih di network marketing dan milihnya PTBS atau marketing lain saya nggak pilih karena bisnis network marketing itu bisnis yang tahan lama Pak. Dia nggak lekang zaman. Dia dalam kondisi apapun dia bisa jalan. Modalnya kejangkau padahal cara hasilnya tuh besar. Tinggal kita bisa ngasih tahu masyarakat aja. Kalau kita konsisten hasilnya besar miliaran di sini juga. Padahal modalnya ya bandingin sama bisnis konvensional 70 juta itu bisnis apa sih? Buka laundry, buka warung gitu kan, itu pun nggak bisa raih miliaran. Padahal di PTB, saya waktu itu modal dengan paling kecil pun bisa dapat rumah 1 miliar. Gimana kita kalau modalnya 77 juta, dan cara kerjanya sama seperti Bapak. Cara kerja jadi dokter, cara kerja buka showroom. Kan abis-abisan tuh ngerjainnya. Mungkin nggak jadi dokter, kerjanya Senin doang. Selasa sampai Minggunya tiduran. Kan nggak mungkin ya. Pasti kerja keras kita kan. Apalagi di PTBS nih, kalau kita daftar, kerjain sungguh-sungguh, itu hasilnya bisa sampai 51 miliar. Insya Allah, Pak. Semoga. Insya Allah. Jadi, nah kelebihan PTBS dari banding yang lain, itu kan perusahaan ini banyak kan. PTBS ini salah satu penyempurna aja, karena Pak Haji Febrian ini kan udah pengalaman di network marketing ya. Sehingga kalau saya waktu itu milih perusahaan network marketing itu pilih yang ownernya itu udah berpengalaman, yang pertama. Yang kedua, orangnya itu harus orang Indonesia. Yang ketiga harus Muslim. Supaya apa? Supaya ya namanya owner, supaya apalagi kalau dia Muslim dan orang Indonesia, supaya nggak milih mentingin diri sendiri ataupun perusahaannya toh, tapi mentingin mitra-mitranya. Berapa banyak network marketing di luar sana yang paling capek adalah mitranya, yang paling capek adalah downline-nya. Sementara downline udah kerja keras, belanja setiap bulan, ditarget pula, suruh tupo pula, tapi mereka, saya tanya mobil udah dapat belum, rumah udah dapat belum gitu kan. Yang ada paling disuruh liburan lagi. Tapi pulang ke rumah mereka nggak punya apa-apa. Bener nggak? Dan juga saya tertariknya di komunitasnya Pak Agen nih, Fibesnya Pak. Islamis gitu loh. Iya betul. Saya tuh, ya nggak seperti ini Pak. Iya. Hanya ngejar, dunia aja. Di sini saya lihat, kok kegiatan agamanya kok seru juga gitu loh. Nah, betul. Variat Islam itu sukanya saya juga di situ. Ya, nanti di PTBS ini program trainingnya banyak, Pak. Program training dari perusahaan maupun dari komunitas. Kalau dari perusahaan ini ada training khusus, kalau dari komunitas kalau kita emang fokusnya di online. 80% online karena saya basicnya memang bukan MLM, saya basicnya kuliah juga manajemen, nggak ada basic MLM sama sekali. Dan saya lihat waktu itu orang-orang itu lihat MLM tuh citranya ya merendahkan, padahal ini bisnis bagus. Dan
bisnis nyari-nyari orang, ngajak-ngajak ke seminar, sementara itu bukan keahlian saya. Makanya saya cari cara baru, gimana caranya orang itu bisa beli dan daftar, padahal saya nggak nawarin. Kuncinya cuma satu, gimana caranya kita dikenal gitu. Sekarang Bapak nih, Pak Ferry seorang dokter, jualan produk PTB. Satu lagi artis, Raffi Ahmad, jualan produk PTB. Lakuan mana? Lakuan artis lah. Iya, makanya kan sebenarnya kata kuncinya gimana caranya kita dikenal di media sosial, nggak usah dikenal di masyarakat juga nggak apa-apa. Gimana caranya kita dikenal di media sosial, maka bisnis apapun jadi lebih mudah. Apalagi ya bisnis network marketing gitu kan. Nah, makanya kunci saya tuh sampai dapat miliaran dari PTB itu gimana caranya saya dikenal aja di semua media sosial. Itu termasuk Pak Ferry bisa ngontek saya. Padahal sayanya lagi tidur loh, Pak. Mungkin sayanya lagi tidur, tapi semua media sosial saya tetap bekerja 24 jam tanpa henti. Nah, inilah kelebihan zaman sekarang. Komunitas Sahara ini, Pak, kerja cerdas gitu loh. Iya. Kalau dulu kan kita disuruh kerja keras sama kerja cerdas, tapi kayaknya kerja cerdasnya cuma 10% doang dulu. Betul. Kerja kerasnya gitu loh. Betul. Jalan panas panas tanpa spek orang. Tapi di sini benar-benar kerja cerdas, itu yang saya suka. Gitu Bismillah lah, mudah-mudahan nanti ilmu Pak Ferry juga bisa diterapin di sini. Dan saya juga belum pernah bikin seminar sampai sekarang gitu ya. Belum pernah saya bikin seminar kecuali diundang. Kang Algi, tolong dong isi gitu. Jadi saya waktu itu Pak, ketika memulai PTB, saya juga sama kayak orang lain door to door dulu. Tapi karena saya nggak punya basic network marketing, apalagi saya waktu itu lagi diuji perekonomian sampai saya yang jadi ngojek gitu ya. Jadi ketika saya prospek orang-orang itu, boro-boro daftar, ditolak dan dihina iya. Sampai saya nggak bisa bayar kontrakan tuh, akhirnya saya ngomong kalau ya Allah, kata saya tuh, capek nyari-nyari orang. Pokoknya saya ikrar ya Allah, buat orang lain nyari saya nggak mau nyari orang lagi, capek dihina kan. Tolong orang lain suruh nyari saya. Nah disitulah saya langsung belajar online gitu. Ternyata benar, sampai hari ini orang nggak pernah berhenti WhatsApp saya untuk bertanya PTB dan gimana cara gabungnya. Sebenarnya kuncinya itu gimana caranya orang itu yakin kalau kita tuh magnetnya gitu. Kalau kita udah bisa berubah jadi magnet, nah itu orang lain tuh ngikutin kita. Nah, betul. Betul itu. Pak Algi ini memang apa itu ketua Sahara memang Pak ya? Atau memang sebelumnya sudah ada gitu Pak? Gimana Pak? Pak Algi ini memang yang mempertamai di komunitas Sahara digital marketing apa memang sebelumnya sudah ada Pak? Kalau nama Sahara emang saya yang buat. Saya dulunya awalnya namanya Prime Team ya. Prime Team ini pejuang rumah 1 miliar, tapi alhamdulillah di bawah saya tuh timnya banyak gitu. Punya anak-anak baru, ada Prime Team, ada RCI di setiap kota tuh banyak, sehingga akhirnya kan namanya juga bisnis jaringan ya. Kadang ada selisih tim satu sama tim lain, saling rebut anggota dan sebagainya, karena akhirnya banyak tim di bawah saya. Saya bikinlah namanya komunitas Sahara. Komunitas Sahara itu komunitas yang menaungi semua tim di bawah saya. Supaya udah nggak usah ada lagi beda jaringan, semuanya ada satu komunitas Sahara supaya nggak saling tarik-menarik mitra. Karena di online ini emang menarik, Pak. Di online ini menarik, bisa jadi misalnya calon mitra saya masuk ke Bapak. Gimana? Tapi semuanya jalannya secara online, Pak ya? Hampir 80% online semuanya. Tim ya, Inala itu online semua ya, Pak ya? Iya, online semua. Ada yang pakai Google, basicnya, ada yang pakai Facebook. Tergantung sukanya gimana. Kalau saya sih fasilitasin aja. Fasilitasin gimana maksudnya Pak Algian? Ya, kita ada rutin, Pak. Kita Zoom training yang jauh-jauh karena kita main online kan otomatis mitra kita tersebar di seluruh kota, seluruh pulau ya. Kalau mereka nunggu belajarnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali harus training kan lama. Jadi saya ada Zoom rutin setiap Selasa, Kamis. Zoom rutin, Zoom training itu setiap hari Selasa dan Kamis. Terus Zoom seminar setiap hari Sabtu yang minimalnya. Jadi kita ada seminar tapi di Zoom gitu. Seminarnya tetap ada, ngajak orang yang udah masuk WA kita arahkan ke Zoom setiap hari Sabtu. Nah itu yang Zoom-nya. Jadi orang-orang luar kota ini yang mau belajar udah nggak usah nunggu ketemu sama saya, belajar di Zoom asal ada kemauan, belajar sampai bisa. Tapi harus ada kemauan belajar di Zoom, emang berat gitu. Tapi buat mitra-mitra yang emang dia haus ilmu, saya nyediain juga training pertemuan langsung. Saya mah pengen belajar TikTok-nya nggak mau di Zoom, Kang. Pengen belajar Facebook-nya nggak mau di Zoom. Kita ada setiap Sabtu di rumah saya di Basecamp, cuman harus ke Purwakarta. Kita juga ada training akbar online marketing setiap bulannya di Bandung. Di Bandung juga saya bikin khusus training digital marketing. Ada khusus training motivasi ada nggak? Ada di Bandung. Training spiritual ada nggak? Ada di Bandung. Jadi semua training yang pertemuan banyaknya emang di Bandung.
Tapi kita kasih fasilitas juga buat orang-orang jauh yang belum ada kesempatan, supaya trainingnya nggak sebulan sekali, di Zoom rutin kita, seminggu 2 kali sampai 3 kali. Gitu. Dan semua trainingnya ada emang, kita trainingnya mulai dari TikTok, Snack Video, Instagram, Facebook, Google, tergantung kita sukanya yang mana sampai ke YouTube. Iya, Pak. Ya, pokoknya mohon bimbingannya, Pak Gian. Bismillah. Tapi yang Bapak tahu di bisnis network marketing lain untuk dapat motor, mobil, rumahnya gimana tuh, Pak? Kalau saya sih nggak terlalu pengalaman ya. Ini kita cek nih, PTBS mudah atau enggak? 6 bulan ya, Pak. Untuk dapat motor tuh poinnya gimana? Susah. Karena dalam 6 bulan harus bertahan di poin sekian gitu loh. Di omset sekian. Untuk waktu itu dapat BB waktu itu kan. Bertahan di selama 6 bulan di omset sekian. Kalau nggak sampai 6 bulan, maksudnya umpama 3.000 PV gitu Mbak. 3.000 PV selama 6 bulan bertahan untuk baru dapat mobil. Dari omset ya. Kalau nggak sampai 6 bulan di bulan keempat umpamanya dia nggak sampai memenuhi omset, hangus gitu. Ya. Susah banget. Susah banget. Berarti banyak yang nggak dapat sebenarnya ya. Udah kerjain tapi banyak yang nggak dapat mobil tuh. Iya. Susah. Kalau Pak Ferry sekarang udah mempelajari PTBS, ini kira-kira mudah nggak menurut Pak Ferry dapatnya berapa lama nih mobil pertama? Udah pelajari belum untuk dapat mobil di PTBS? Sama Allah ya Pak ya. Semoga dimudahkan sama Allah. Tapi menurut saya mudah gitu loh. Kalau dari maksudnya yang dapat reward lainnya ya, saya pikir wah mereka nih apa itu? Saya melihatnya tuh dari cara ngomong biasa aja, orangnya juga tampilannya biasa aja, mereka dapat. Itu juga saya tuh yang lihat itu loh Pak. Saya yang mana, di TikToknya Pak Albian tuh yang marbot masjid. Iya. Pak Ustadz Joko. Aduh, gitu. Katanya mau kalau dapat luxury kayak 1M-nya mau dibuat beli Rubicon. Saya mikir Pak Joko ya. Saya mikir perasaan orangnya biasa aja cara ngomongnya gitu. Itu padahal mainnya offline loh. Pak Joko itu mainnya offline cuma ngajak-ngajak orang ke seminar gitu. Tapi sekarang udah dapat Fortuner. Iya. Ya, di tim juga nggak semua ada juga tim tim yang emang nggak suka online ada Pak. Orang-orang tua tuh disuruh online pusing Pak. Awalnya saya mah ketemu orang nawarin ya udah kalau maunya offline ya nggak apa-apa, semua juga bisa sukses. Ini online tuh pilihan bagi orang yang emang udah malas ngomong sama orang lain. Cuman online ini emang nggak mudah. Kita kan harus nguasain ilmunya nih. Semakin cepat kuasain, semakin cepat kita bergerak. Beda sama offline. Kalau offline mah ketemu orang bisa langsung kita ikhtiar kan. Tapi kalau online ini emang harus punya ilmunya dulu. Itu yang mau saya pelajari bener Pak nanti. Bener itu. Bismillah ya. Apa itu pengen bener-bener Berarti nggak menutup kemungkinan ketika kita ketemu orang jeda langsung di tempat offline nggak apa-apa gitu. Ya iyalah. Itu sesuai kondisi gitu loh. Iya betul. Yang paling penting kita nguasain product knowledge, nguasain perusahaan. Cuma saya yakinin aja, saya udah sebelum daftar PTBS juga saya mempelajari network marketing lain. Sampai hari ini sih network marketing yang paling amanah dalam segi pemberian hadiah, pemberian bonus PTBS. Network marketing yang dalam segi legal, aman di pemerintah ya PTBS. Jadinya kalau saya ketemu siapa aja berani. Mau ketemu yang derajatnya lebih tinggi daripada saya secara perekonomian ataupun yang setara ataupun yang di bawah saya berani karena saya pegang perusahaannya ini benar-benar amanah gitu. Saya udah ngerasain Pak, dapat Pajero, ownernya WA saya, ditransferin uangnya gitu kan. Saya udah ngerasain dapat luxury, ketemu sama ownernya, dikasihin uangnya dan nggak nunggu lama gitu. Kok ada perusahaan kayak gini gitu kan? Nggak nunggu lama tanpa persyaratan aneh-aneh. Ini uang 1 miliarnya ditransferin ke rekening saya disuruh beli rumah. Maksudnya dalam sejarah hidup saya, Pak, 2013 saya nikah sampai hari ini saya kebeli rumah tuh pas masuk PTBS. Kebeli rumah 1 miliaran tuh. Jadi ini tuh insya Allah bisa membantu masyarakat. Nah, tadi saya niat ke orang lain tuh itu. Niatnya supaya orang lain kebantu gitu. Karena saya pun dibantu sama PTBS. Iya. Jadi niat kita jangan prospek orang, bantu orang lain. Ya. Betul. Adik saya ya. Adik saya nih dulu jaringan saya juga sih sebenarnya di TRC. Tapi adik saya sekarang ini beranggapan MLM ini haram gitu. Cuma nggak tahu saya dari segi apanya haram nih. Kurang tahu saya itu. Ya, jadi ada sebagian ulama menganggap MLM haram karena disamakan dengan money game, Pak. Gitu loh. Karena sekarang ini membludak banget bisnis yang namanya money game, Ponzi. Di mana produk itu hanya sebagai kamuflase. Sementara tugasnya merekrut tanpa ada nilai dari hasil rekrutan tersebut. Misalnya saya ngerekrut Pak Ferry masuk ke
masuk ke perusahaan saya, daftarnya cuma 3 juta. Tapi Pak Ferry cuma dapat produk nggak sesuai dengan nilai 3 jutanya. Gitu. Akhirnya apa? Setiap orang fokusnya merekrut, sementara produknya nggak kepake. Jadi nggak ada nilai manfaat ketika dia daftar. Nah, money game ini lagi emang setelah COVID ini ada di mana-mana. Sistem money game yang menggunakan sistem network marketing. Nah, orang-orang menganggap MLM itu sama seperti itu. Yang capeknya yang di bawah, yang di atas dapat asetnya. Ketika saya ketemu PTBS, yang dapat mobilnya nggak satu, banyak banget. Yang dapat Pajero-nya banyak, yang dapat luxury-nya banyak. Kalau ini mah membantu, insya Allah. Ya, tapi PTBS juga kena citra. Join gitu loh, Pak. Gimana? Dan juga ustaz-ustaz. Nah, di sini kok saya lihat juga ustaz-ustaz juga banyak yang join. Ya, betul. Buat masjid juga join. Betul. Jadi saya mikirnya kalau memang MLM ini haram, tentunya mereka kan lebih tahu daripada kita yang orang awam. Betul, betul. Karena kalau kita sih, kalau saya karena tinggal di Indonesia, Pak, saya percaya sama MUI. Kalau kita udah punya izin dari MUI, ya udah kita percaya karena di MUI ada ulama-ulama yang lebih berkompeten. Karena fatwa, karena kita tinggalnya bernegara, fatwa yang emang berlaku di Indonesia ya fatwanya ulama yang ada di MUI. Gitu. Nggak bisa perorangan dijadikan fatwa gitu. Kecuali buat diri sendiri. Kalau kita mau ngasih fatwa buat semua masyarakat Indonesia, kita lihat lembaga di Indonesia apa yang berwenang. Gitu. MUI kan ulama-ulamanya udah capek-capek kuliah, capek-capek bikin organisasi, masa nggak diakuin? Sementara kita mengakui MUI makanan, tapi yang lain nggak mengakui. Kalau saya, ya nanti ketika di akhirat saya lihat, kalau ditanya ya udah PTBS ini udah dapat izin dari MUI, ulama-ulamanya ini, ya udah saya kan bebas. Iya. Yang bertanggung jawab MUI sama perusahaan, gitu aja. Kalau memang terendah-rendahnya iman saya gitu ya. Tapi setelah saya menjalankan program bisnisnya, emang modalnya kita kecil kok, 2.600.000, kalau dikerjain dapat gitu. Pertanyaan saya, nggak dapat siapa? Saya bisa ngecek orang yang nggak dapat motor, mobil, dan rumah. Itu orang yang nggak kerja. Gitu. Iya, Pak. Iya. Ya mereka, ditolak 1 kali 2 kali udah nyerah. Betul. Udah bilang susah. Gitu. Iya, padahal bisnis di luar sana lebih susah ya. Walaupun adik-adik saya beranggapan, keluarga saya pun beranggapan kalau MLM ini haram. Saya ngeliat di TikToknya Pak Algian yang orang terdekat memang belum dukung. Iya, gitu betul. Kan ada di tweetnya Pak Algian kan? Iya. Jadi ya sudahlah, saya tak main online. Saya akan justru yang katanya Pak Algian, justru orang yang nggak kita kenal malah yang support kita, malah orang jauh-jauh yang malah yang join sama kita. Itu dulu. Baru kita nganu keluarga. Saya gitu aja. Betul. Iya. Malam saya lihat TikToknya Pak Algian yang itu. Nah, saya tuh ya sudahlah, walaupun keluarga saya, orang terdekat saya nggak support, nggak join, ya oke lah, nggak apa-apa. Toh lewat sistem online ini kan kita malah lebih luas gitu daftar nama itu. Betul. Bismillah. Makanya ya alhamdulillah Pak Algian ini lumayan banyak menginspirasi saya, Pak. Insyaallah lewat metodenya Pak Algian. Siap Pak Ferry, nanti saya kasih formnya ya biar segera input pendaftarannya. Ya. Oke. Terima kasih waktunya Pak Algian. Sama-sama Pak Ferry. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia teman-teman ya. Lama juga tadi teleponnya. Ternyata asik nih ngobrolnya nih. Ternyata Pak Ferry ini emang seorang dokter dan waktu kuliah katanya pengalaman di bisnis network marketing. Cuman ketika lihat PTBS ini beda katanya. Apalagi ketemu komunitas Sahara ini beda katanya. Ini nggak beda dengan network marketing biasanya yang nyari-nyari orang. Ya emang beda, konsep kita tuh beda. Tergantung teman-teman mau belajar atau enggak. Gitu. Bismillah ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk segera bergabung di komunitas Sahara, segera cari link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.